Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Surahman dari Universitas Buana Perjuangan. Nah, di depan saya ini saudara Pak Budi sebagai pemilik CV Desain Grafika Cemerlang. Apa kabar Pak? Baik. Alhamdulillah. Nah, jadi di sini saya akan mewawancari Bapak, beliau. Baik Pak, langsung ke wawancaranya aja ya Pak. Ya. Bagaimana Pak sejarah berdirinya Cemerlang ini? Ya. Cemerlang berdiri tahun kira-kira 2010, mulai di Karangpawitan, di lokasi yang ya saya cukup masih kecil lah, dengan karyawan 1 orang dibantu. Itu kita mulai dari sana, yang sekarang alhamdulillah sudah mulai berjalan kira-kira hampir 10 tahun. Kita sudah mempunyai beberapa mesin, terus kita sudah mulai sudah bisa sewa ruko gitu untuk 2 tempat. Itu ada, alhamdulillah bisa berkembang dengan baik. Membutuhkan modal berapa Pak untuk membangun perusahaan ini Pak? Sebenarnya modal dari awal sih tidak begitu banyak, kita hanya butuh 1 komputer, desainer, printer, dan mulai dari situ. Nah, setelah itu kita berjuang untuk mencari beberapa konsumen, karena saya lebih konsentrasi ke perusahaan-perusahaan yang alhamdulillah selama 10 tahun ini beberapa perusahaan besar sudah menjadi konsumen dari kita. Yang tadinya kita hanya punya 1 mesin printer dan komputer 1 set, sekarang alhamdulillah kita sudah komplit sekali, mulai dari mesin bordir, mesin spanduk, mesin digital, xerox, semuanya alhamdulillah kita bisa print in-house gitu ya, tanpa kita harus print ke orang lain. Itulah perkembangan dari desain grafik Cemerlang. Untuk penghasilan per bulannya itu berapa? Wah, kalau itu sih rata-rata ya, kadang-kadang kan namanya kita dagang, lebih lagi rame-rame, lagi tidak. Cuman yang pasti dengan karyawan sekitar hampir 20 gitu, 15-20 orang minimal, kan kita harus siap antara sekitar 80 sampai 100 juta lah minimal yang harus kita dapatkan. Tapi ya syukur alhamdulillah dengan kerja yang baik itu income tuh kira-kira bisa di antara 100 sampai 200 juta per bulan. Nah, untuk kebanyakan konsumennya itu dari mana Pak? Konsumen itu seperti yang tadi diutarakan, 70% adalah konsumen perusahaan corporate, yang 30% adalah yang konsumen agen lah. Karena kita sih berfokus terhadap perusahaan yang bisa long term bisnisnya gitu ya. Tidak hanya main di harga gitu, tapi dengan kualitas, kecepatan sesuai dengan komitmen kita, itu yang kita harapkan gitu. Jadi hampir 70% itu kita ke konsumen perusahaan. Untuk strateginya, strategi dalam menghadapi pandemi COVID-19 saat ini apa Pak? Ya itulah lika-likunya sebagai pengusaha, kita tiba-tiba ada musibah COVID-19 yang sebagai pengusaha UKM lah gitu ya, usaha kecil menengah, kita juga kena dampaknya. Beberapa konsumen kita juga penurunan daripada omsetnya juga, yang notabene kita sih berusaha semaksimal mungkin bagaimana kita menghadapin masalah COVID ini. Salah satu strateginya tentunya kita tetap komitmen untuk mencari konsumen baru, yang alhamdulillah model sekarang kita bisa dapat konsumen seperti Asia Fiber Indonesia yang membutuhkan mesin DTF. Kita juga coba untuk investasi yang alhamdulillah kerjasama bisa ke cover juga dengan baik. Itu salah satu bagaimana kita mengefisiensikan operasional, terus yang kedua meminimalis reject, yang ketiga menambah konsumen. Itu yang kita lakukan dalam COVID-19 ini. Baik Pak, untuk perizinan perusahaan ini apakah sudah lengkap atau tidak Pak? Alhamdulillah lah, ketika kita start pun kita sih prepare
kita tidak atas nama pribadi, kita sudah bikin satu perusahaan gitu ya, desain grafika Semelang, kita daftarkan aktenya ke notaris sampai ke Kementerian Hukum. Dan begitu juga dengan pajaknya, setiap bulan kita bayar terus pajak secara rutin gitu. Alhamdulillah kita sih kalau kita ada masalah mungkin perusahaan-perusahaan besar seperti Yamaha, Nichias Rockwell membutuhkan komitmen dari perizinan, perpajakan ya kita ikutin sesuai dengan peraturan yang ada. Baik Pak, terima kasih ya Pak. Sama-sama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam.